Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan tukang ngoprek software receiver Wong Trenggalek. Kali ini kita membahas tentang software K5S. Untuk teman-teman pengguna receiver Skybox AVS Plus dan mana mau memakai software ini bisa support ya, bisa digunakan di Skybox AVS Plus. Dan juga untuk receiver Tanaka T22D dan receiver Matrix Burger S2. Software ini berbasis Hellobox. Nanti kita replace bersama-sama ke basic Hellobox ya. Perlu saya ingatkan lagi ini untuk teman-teman, bila belum mempunyai QR code, belum pernah upgrade software Hellobox dan menyimpan kodenya, tidak disarankan memakai software ini karena nanti akan kejebak di DV Finder ya. Nanti kita coba replace ke software Hellobox dan nanti akan muncul kode DV Findernya. Untuk pengguna receiver Tanaka, Matrix, Skybox dan lain-lain yang belum pernah update software Hellobox, sekali lagi tidak disarankan memakai software ini. Sebelum saya replace ke software Hellobox, kita masuk ke informasi dari softwarenya. Model IT K5S V1.0.0 W version V1.0.0. Di sini saya menggunakan software lama, ini software pribadi. Dulu pernah ngetren untuk software ini. Ini saya gunakan untuk flash ya. Biasanya kalau kena mode on atau kecantol logo, software ini saya gunakan untuk ngeflash. Jadi teman-teman saya sarankan receivernya dibikin sakti ya, dibikin sakti. EEPROM-nya ditaruh di luar, jadi kalau gonta-ganti software tidak takut lagi kena mode on atau kecantol logo. Seringkali memakai software DV Finder, software Hellobox ini kecantol DV Finder dan akhirnya tidak bisa keluar dari DV Finder ya. Untuk remote pastinya cuma di OK saja yang berfungsi, untuk yang lain-lain tidak berfungsi. Oke, kita masuk ke menu upgrade-nya. Di sini kita lihat di USB-nya ya, yang saya simpan untuk namanya Hellobox QR Code Bin ya. Ini untuk softwarenya. Sebelum saya replace, saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum gabung, belum dukung channel ini, monggo silahkan dukung dengan pencet tombol subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya biar dapat notifikasi dari YouTube bila mana saya upload video. Panjenenganlah yang pertama nonton videonya. Jadi silahkan didukung channel ini biar lebih berkembang lagi ya, lebih semangat lagi ngasih tutorial tentang software editan ala Wong Trenggalek. Karena channel ini merangkum dan mengemas berbagai jenis receiver, mulai dari GX 6605S untuk receiver Gardiner, Primasat, Gulsat dan lain-lain yang support dengan GX 6605S Guhin ya. Dan juga untuk Getmicom HD5. Untuk software K5S atau COS
Untuk receiver yang biasa memakai software K5S ini Matrix Burger Tanaka TD2HD, juga software COS ya. Dan juga untuk GX 6622 untuk Get Micom Super Plus, dan juga receiver rekomendasi Capison, juga naik parabola, dan receiver yang lain. Ini channel ini membahas tentang software editan. Jadi untuk teman-teman bila mana mencari software ala wong Trenggalek ini, silahkan saja ketik di pencarian YouTube Imam Maskur Kancil atau Imam Maskur Software. Silahkan ketik di pencarian YouTube, nanti akan muncul video-video yang membahas tentang software receiver. Bila mana teman-teman mencari software editan ala wong Trenggalek ini, silahkan ditonton dulu ya. Silahkan ditonton sampai selesai biar tidak gagal paham, biar tahu apa saja kelebihan dari softwarenya. Setelah selesai nonton video, di bawah video ada tulisan selengkapnya atau tanda ya. Ada tanda di sebelah kanan, silahkan diklik saja. Nanti akan muncul tulisan lainnya, klik kembali ya. Kedua kali klik akan muncul tulisan-tulisan, silahkan scroll ke atas. Nanti di situ ada tautan software, silahkan klik saja untuk pengambilan software ya. Jadi saya tulis tautan software ini untuk tempatnya software. Silahkan klik, nanti akan diarahkan ke mediaware dan software akan tersimpan di HP. Oke, kita lanjutkan saja ya untuk upgrade-nya. Di sini softwarenya HelloBox IR kode pin, kita start ya. Oke, kita geser ke yes. Kita tunggu proses upgrade ini selesai. Perlu saya ingatkan lagi, sekali upgrade software jangan sampai mati lampu atau mematikan receivernya, dan juga hindari mati lampu listrik. Tujuannya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bila mana kesalahan-kesalahan upgrade software ini akan menjadi mode on, kecantol logo, mata merah, ataupun kendala-kendala yang lain. Jadi sayang kalau receivernya akan mengalami kendala bila mana cuma gara-gara upgrade software ya. Jadi bila mana mau upgrade ya silahkan ditunggu sampai normal receivernya. Setelah normal ya silahkan di sekan ulang, mungkin ada beberapa satelit yang belum disekan ya. Oke, ini sekarang kita muncul di Vivinder ya. Di Vivindernya ini yang dulunya bisa disekan gratis, tapi sekarang sudah tidak gratis lagi, harus beli di juragan ya. Jadi sekali lagi saya sarankan untuk teman-teman yang belum pernah upgrade software receivernya, belum pernah di-upgrade software Segibox ini, jangan pernah upgrade memakai software HelloBox ya. Karena di sini harus memasukkan kode 6 digit. Bila mana dipencet OK akan muncul seperti nampak di layar ini ya. Jadi bila mana dipencet-pencet angka 1, angka 2 dan lain sebagainya, ini tidak berfungsi lagi untuk di remote ya, tidak berfungsi lagi. Untuk teman-teman bila mau masukkan keynya yang sudah pernah memakai software HelloBox ini, silahkan dipencet OK saja ya. Ini akan muncul seperti di layar ini. Untuk teman-teman yang belum pernah
memakai software Relobok, silakan scan DV Findernya ini memakai aplikasi, silakan download di Play Store. Nanti di scan DV Findernya ini akan diarahkan ke link ya. Untuk linknya silahkan ikuti saja untuk pembelian angka 6 digit ya. Jadi silahkan di-scan saja, nanti akan diarahkan atau dikasih link untuk pembelian. Ini untuk teman-teman yang sudah pernah atau menyimpan 6 digit kode untuk membuka DV Finder ini ya, silahkan digunakan ya. Kode lama pun nggak apa-apa ya, bisa digunakan. Di sini karena saya pernah memakai, dulu pernah saya buka dengan DV Finder, saya simpan kodenya. Dan untuk teman-teman bila mana lupa dengan kodenya ini, silahkan di dump SW nya ya, disimpan SW nya, diambil di USB, nanti silahkan kirim lewat WhatsApp, silahkan kirim, nanti akan saya bukakan, saya lihat kodenya yang tersimpan. Di sini saya menyimpan kodenya 6 digit ya. Di sini ada 026283. Jadi kode ini tidak sembarangan ya, tidak sembarangan memasukkan. Misalnya ini dikasih angka sembarangan, ini tidak akan support ya, tidak akan membuka. Pasti nampak seperti di layar ini muncul invalid key, nampak seperti di layar video ini. Nah, invalid key. Misalnya kita masukkan secara acak, tetap saja invalid key. Jadi tidak sembarangan. Walaupun punya saya ini ya, nanti untuk teman-teman memasukkan kode yang saya masukkan ini, tetap saja tidak bisa digunakan di receiver lain. Jadi satu receiver mempunyai 6 digit ya, dipakai satu receiver, tidak bisa digunakan di receiver lain. Oke, ini untuk kodenya sudah saya masukkan, kode yang saya simpan. Kita enter ya. Nampak di layar untuk tampilan menunya. Di sini mungkin berbeda, memang saya bikin berbeda. Kita langsung saja untuk informasi dari softwarenya. Kita lihat model IT K5S versi HW S2 6M/64M. Operator Imam. Untuk tanggal pengeditan tidak saya rubah karena saya mendapatkan tanggal editnya ini di bulan 5 tanggal 5 bulan 8 2022. Tidak saya rubah, ini masih ori dari sananya ya, tidak saya rubah. Untuk SN silakan dibaca sendiri ya, nampak, silakan dibaca. Kita coba ini biar nampak ya. Oke. Untuk selebihnya ya silakan dicek ya. Oke, kita lihat ke tampilan lainnya. Di sini ada pengaturan pabrik ini untuk hapus siaran, hapus KI, hapus pengaturan, untuk reset ya. Untuk kodenya seperti biasanya, untuk teman-teman yang sudah pernah memakai ini, untuk kode ini 000 ya, 00. Oke, dan juga ini untuk hapus pengaturan juga kodenya sama 00. Oke, kita lanjut untuk upgrade jaringan. Di sini
untuk update jaringan error ya. Ini untuk update melewati USB, ini untuk USB nya ya. Dan untuk DV Finder, di DV Finder ini silahkan di-scan ya, biar ini menghubungkan untuk HP ke receiver ya. Kita colokan dulu untuk WiFi nya ya, ini biar nampak DV Finder nya ini, biar nampak. Oke, kita keluar dulu, kita exit ya, kita masuk ke jaringan dulu, masuk ke menu jaringan ini, kita konekkan WiFi nya atau hotspot dari HP. Di sini saya menggunakan WiFi pribadi, saya kasih nama Azizah ini. Kita masukkan sandinya dulu ya. Untuk sandinya, ini sandinya saya bikin biar gampang saja, sesuaikan dengan sandinya masing-masing ya. Oke, kita enter lalu kita hubungkan dengan pencet warna merah ya. Kita tunggu sampai connect WiFi. Di sini bila mana terhubung, akan muncul tulisan di sini oprek software receiver Wong Trenggalek, dan untuk WiFi nya terhubung ya. Kita keluar, nampak di layar connect, udah connect nih. Dan juga ini konfigurasi net client. Di sini untuk konfigurasi net client ini untuk CC-cam ya, untuk membuka CC-cam. Untuk ini di sini ada menu kode aktif, ada Gcam aktif ya, ada Tcam aktif, Ironcam aktif ya, Avatar Scam aktif, MS Scam aktif, Volcat TV ya, Volcat TV Cam aktif, ada YZ share aktif, Spider Cam aktif ya. Dan untuk Scam plusnya ini sudah valid, artinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Yang dulunya ini ada bisa digunakan ya. Di sini sudah valid, ini tidak bisa digunakan, harus beli di juragan tiketnya. Sekarang ini enggak ada yang namanya gratisan, ini enggak ada ya. Jadi harus beli. Oke, kita ke menu DV Finder ini tadi yang belum nampak ya, nampak seperti di layar. Jadi untuk teman-teman bila mana mau mengkonekkan atau menghubungkan HP ke receiver ya, silakan ambil atau download DV Finder di Playstore. Nanti silakan di-scan di kodenya, ini nampak seperti di layar. Ini untuk menu di nomor 2 ya, open DV Finder, silakan diklik di warna merah ini, silakan di-scan di nomor 3 ini, silakan di-scan, nanti akan terhubung ya HP ke receiver. Oke, kita lanjut untuk app-nya. Di sini untuk app-nya ada live. Ini untuk live-nya. Untuk teman-teman silahkan di recheck ini, tidak perlu saya buka-buka ya. Silahkan di recheck untuk live-nya ini. Dan Royal IPTV ini harus silahkan dimasukkan ya. Dan untuk YouTube-nya sendiri di sini untuk YouTube, untuk APK YouTube-nya ini sudah error ya, sudah error.
Oke. Ini untuk YouTube-nya ya. Silahkan di recheck untuk YouTube-nya ini. Ini untuk YouTube-nya, silahkan dibuka ya. Oke, kita keluar saja ya. Kita keluar. Lanjut ke YouTube ini, untuk YouTube ya. Dan kita keluar ke MU Player. Di sini bila mana mau pakai MU Player ini, silakan simpan di USB ya. Silakan import dengan pencet warna merah. Lalu kita masuk ke iStream ini. Untuk iStreamnya tentunya harus memasukkan kode ya. Di sini harus memasukkan atau beli, nanti dikasih URL-nya ini atau kata sandi dan pemakainya ini. Oke, kita keluar lagi untuk APK YouPorn ini. Untuk YouPorno ini angkanya seperti biasanya 8612 ya. Tidak perlu lagi saya buka. Untuk teman-teman yang sudah pernah memakai ini sudah paham ya, tidak perlu saya buka. Lanjut saja ke sistem ini. Untuk sistemnya, untuk bahasa, di sini saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Menggunakan bahasa Indonesia, sesuaikan saja untuk bahasanya. Silahkan disesuaikan. Di sini banyak untuk menu-menu bahasanya ya. Ada Inggris, Prancis, Portugis, Turki, Spanyol, Arab ya. Silahkan disesuaikan saja. Oke, menu ke selanjutnya, penyetelan AV ini sesuaikan saja dengan selera. Pencerahan, kontras, kejenuhan. Untuk waktu dan tanggal ini silakan diedit ya, silakan diedit. Oke, untuk pengaturan kunci parental ini ya, seperti biasanya 00 ya, dan ini lainnya semua paper silakan disesuaikan saja. Mungkin atau transparansinya dikasih 0 biar nampak jelas. Oke, kita lanjut untuk expansion ini. Untuk tempatnya kode BISCAE ya. Di sini ada BISCAE, PowerVU, Tranbase dan lain-lain. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi ya. Oke, kita sekan di salah satu satelit. Mungkin untuk satelitnya di sini belum ada ya, silahkan ditambahkan secara manual. Silahkan ditambahkan sendiri secara manual. Di sini kita coba sekan di salah satu satelit, yaitu Thaicom 8 Kuben ya. Untuk diseknya silahkan disesuaikan dengan diseknya masing-masing. Biasa digunakan 4x1. Di sini saya memakai pot 1 ya. Ini 1 sampai 4 ya. Kita menggunakan pot 1. Kita simpan dengan exit, akan muncul seperti di layar kita ya. Oke. Untuk satelitnya ini, untuk mengubah silakan pencet angka 1, dan misalnya mau dirubah Thaicom 8 ya. Thaicom 8 misalnya. Atau mungkin dikasih spasi ya, Thaicom 8. Oke, untuk derajatnya sudah benar 78,5 ya. Kita save dengan pencet warna kuning ya. Nah, berubah menjadi Thaicom 8. Oke, kita coba sekan ya. Kita coba sekan dengan pencet pencarian ini warna merah.
kita coba sekan di sini untuk FTA. Kita memakai semua biar semua tersimpan, nanti biar muncul semua ya. Untuk tipe siaran kita pakai TV saja, ini untuk biar tidak penuh untuk memori softwarenya. Mod pencariannya cari acak ya, kita cari, kita tunggu sampai 100% ya. Sambil menunggu sekan ini selesai, saya ingatkan lagi untuk teman-teman, bila mana belum gabung, belum dukung channel ini, silahkan gabung, silahkan dukung dengan pencet tombol subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bila mana saya upload video, panjenengan dapat notifikasi dari YouTube. Panjenenganlah yang pertama nonton videonya. Untuk teman-teman yang pengen nyari software editan ala wong Trenggalek, silahkan ketik saja di pencarian YouTube ya. Silahkan ketik di pencarian YouTube Imam Maskur Kancil atau Imam Maskur Software. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Ditonton videonya sampai selesai. Setelah nonton videonya selesai, silahkan klik yang di bawah tulisan selengkapnya dan dilanjutkan lagi lainnya. Nanti akan muncul tulisan-tulisan, silahkan scroll ke atas ya. Silahkan scroll ke atas untuk pengambilan software. Di situ saya tulis tautan software, silahkan klik saja. Nanti akan diarahkan ke MediaWare dan softwarenya akan tersimpan di HP. Oke, ini untuk scan-nya sudah selesai ya. Untuk scan-nya sudah selesai. Kita cari dulu yang FTA ya. Ini untuk tampilan list channelnya ya, untuk listnya. Kita kurangi dulu ya, kita tunggu biar enak. Untuk suaranya kita kurangi. Oke, ini untuk tampilan list channelnya. Untuk tampilan list channelnya. Di sini saya mendapatkan channel 428 ya. Ini lama tidak saya benahi ya untuk disknya, lama tidak naik ke atas. Kita coba untuk yang Bisque ya, untuk acakan yang Bisque. Kita lihat untuk acakan yang Bisque ini ada media online di sini. Nah, ini langsung kebuka ya. Juga ada V2. Nah, ini. Oke, untuk skinnya mungkin sedikit berbeda. Ini saya kasih untuk yang di tengah ya. Untuk yang di tengah ini tampilannya saya kasih. Nah, ada gelombang-gelombang ini yang di tengah. Oke, kita lihat untuk info barnya. Ini untuk info barnya, untuk teman-teman biasanya posting-posting di grup ya. Ini biar nyaman, tidak saya kasih nama trackernya atau kasih nama siapa. Untuk identitas sinyal ini biasanya diganti ya, dan juga kualitas sinyal misalnya diganti. Kali ini tidak saya ganti karena biar nyaman saja digunakan. Oke, kita tes lagi kita tes coba di PPTV ini ya. Ini untuk PPTV ini, untuk open key-nya masih bekerja apa enggak ya. Untuk open key-nya saya rasa ini agak bermasalah, jadi harus sabar menunggu biar kebuka ya.
Oke, untuk selebihnya silahkan di recheck ya, silahkan di recheck, silahkan cek sendiri softwarenya. Untuk teman-teman bila mana pengen mencoba ya silahkan ambil softwarenya ya di deskripsi video. Seperti biasanya saya cantumkan di deskripsi video. Kita coba lihat dulu di lain channel ini. Kita coba di lain channel. Ini untuk PSIME ini. Oke. Kita lihat di menu daftar program ini untuk daftar siaran TV ya. Ini untuk daftar siaran TV, ada daftar untuk delete, ini untuk hapus ya. Ini untuk daftar favorit ya. Untuk daftar favoritnya ini. Ya, untuk selebihnya ya silahkan dicoba-coba ya, silahkan dites. Ini untuk ngurut channel ya, untuk ngurut channelnya. Ini untuk channel PSI ya. Oke, selebihnya silahkan teman-teman di recheck. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang pengen ngambil software oprekan ala wong Trenggalek, silahkan ambil di deskripsi video. Subscriber dimanapun berada, saya ucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga menjadi amal yang barokah, bertambah rezekinya, bertambah melimpah, dimudahkan segala urusannya. Yang suka dengan video ini silahkan pencet tombol like ya, silahkan di like, dan juga saya tunggu kritik dan sarannya biar kedepannya saya lebih hati-hati lagi dalam pengeditan. Silahkan bila mana ada kekurangan ya silahkan dikritik saja, silahkan komen di kolom komentar. Mungkin ada yang pengen dibahas, silahkan dibahas di kolom komentar ya. Oke, sekian, semoga software ini bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan ambil yang mau pengen nyoba softwarenya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.